Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ya pokoknya jangan lupa ya bantuan subscribe-nya. Semoga yang subscribe dijembarkan rezekinya oleh Allah, dan yang belum nikah didekatkan jodohnya, dan kalau yang sudah menikah buat laki-laki ditambah istrinya. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum dilanjut ke pembicaraan saya ya, ngudu dela biar diberikan kesemangatan. Ngudu dulu. Jadi dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membicarakan yaitu menyampaikan sebuah motivasi terhadap semua teman-teman, khususnya yang berada di pondok ya, yang berada di pesantren. Ya namanya juga santri lah. Uh, tapi sedikit saya akan membahas pesantren ya. Kalau bahasa Sunda itu pasantren. Kalau bahasa Indonesianya pesantren. Tapi saya lebih menyukai kata Sunda, hmm, pasantren. Apa itu pesantren? Awas, ada singkatannya, ada artinya. Pesantren, pengangguran santai tapi keren. Pesantren juga bisa. Pesantren, pengangguran santai tapi keren. Kenapa saya lebih menyukai kata bahasa Indonesia, bahasa Sunda? Karena ya namanya juga saya asli orang Sunda ya. Nah, bukan berarti tidak mencintai bahasa Indonesia, bahkan saya lebih cinta terhadap bahasa Indonesia ya, karena eh, pada dasarnya lahirnya bahasa Sunda itu ya dikarenakan adanya bahasa Indonesia gitu ya. Karena dulu sebelum Indonesia merdeka itu bahasanya ya bahasa Indonesia lah. Nah, dari situlah terpecah menjadi beberapa bahasa, termasuk Sunda, ya, Jawa dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, dalam kesempatan kali ini seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan motivasi ya terhadap teman-teman santri ya yang berada di pondoknya. Bahkan motivasi ini seringkali dikatakan oleh para motivator ya, oleh para motivator, yang mana motivasi tersebut adalah memberikan kesemangatan, memberikan apa namanya, eh, intinya mendoakanlah, saling mendoakan terhadap teman-teman semua, semoga diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesabaran, ketawakalan dan keikhlasan dalam menjalani seluruh aktivitas-aktivitas yang berada di pondok masing-masing ya. Nah, jadi intinya dukungan buat para santri ya, bahkan buat santri yang sudah beristiqomah di tempatnya masing-masing ya, di kampungnya masing-masing. Itu kadang eh, masyarakat mapan ayah nyela nak ke orangnya, ayah ngawana nak, ayah maido nak ke santri. Jadi orang harapan bae laku kumaha deh, karena mungkin mereka koman ucan pernah ngalaman mas santri mah henteu nyaho kumaha rasana di kobong belajarnya, kumaha capena ngapalkeun, ulahkeun maca kitab. MC BG perlu eta perlu mental, perlu ngapalkeun ya, perlu nulis. Tah, kapan geus nulis orang kudu ngapalkeun, geus ngapalkeun pang kadang-kadang dipake tuh. Terus aya kasalahan, pan masyarakat mah teu nyaho. Nyahona, santri ongkoh cina MC teu bisa. Tah tidinya kan orang perlu mental ya. Ya memang sih, contoh nanti pernah MC gitunya, ya saking grogi-grogi nanya, karena ya nanon ge perlu mental. Karena iya ge naon tah salah tina kata-kata teh nya. Para haridin saya dana aturan mah para hadirin saya dana gitu tah.
Dan jadi orang perlu meningkatkan mentalnya. Hari ngapalkeun mah atuh komo nu dikobong mah beura rajin parinternya. Kadang anu terakhirnya teh ndek pamitan teh nya billahi taufiq wal hidayah aturan mah billahi taufik wal hidayah eta billahi taufiq karena di situ kita perlu mental ya. Karena di situ pokoknya namanya ku gati-gatina gitu ngapalkeun ilmu gitu nya. Geus urang neangan ilmu na pan ganti. Geus meunang geus bisa neangan urang pan ganti ngamalkeunna gitu. Pan make na eta nu gati gitu. Hari yang malah pabalatak iyalah di unggal lembur ge aya pesantren. Nah, mudah-mudahan kita semua ya sebagai santri diberikan kekuatan, kesabaran, ketawakalan ya dan kesemangatan dalam belajar, dalam menghafal. Ntar dulu. Yang mana motivasi tersebut adalah pada intinya potretnya ya jadi potretnya kesemangatan di pondok itu sebuah pembuktian ya bagaimana untuk membuktikan kita seorang santri yang seringkali yang tidak sedikit orang memandang sebelah mata terhadap santri bahkan meremehkan terhadap santri ya kita katakan saja kepada mereka maaf kita bukan sangu kita bukan kejo yang bisa saja kau remehkan. Nah, maka dari itu kita harus membuktikan ya tapi pembuktian tersebut jangan terlalu berlebihan ya santai aja ya sekemampuan kita saja ya ya namanya juga santri ya kadang ada yang suka ada yang enggak ada yang biasa saja kan santri itu bagaikan hujan lihat saja hujan mencak bahasa Sunda teh amun aya hujan aya bae nu resepeun aya bae anu teresepeun aya bae anu biasa bae itulah hujan mana nu resepeun kana hujan nah namun datang hujan resep mah nama padagang baso sebab kenapa karena kalau misalkan hujan datang itu baso bisa laris karena ketika dingin memakan baso itu nikmat. Ada yang tidak suka terhadap hujan, aya nu teresep karena hujan. Mana nyata tukang es, pedagang es yang jualan es mah tidak suka terhadap hujan. Kenapa? Karena ketika hujan kalau dagang es itu susah untuk orang untuk membeli es karena dingin ya. Bahkan ada yang biasa saja ini mah biasa saja terhadap hujan ya. Pedagang apa? Pedagang naon? Pedagang kacang. Ya pedagang kacang mah biasa-biasa saja. Ya ada hujan dia mah laris. Ya panas nggak ada hujan dia mah laris. Ya jadi itu santri seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka dan ada yang biasa saja seperti hujan gitu santri mah ya. Nah maka dari itu kita harus bisa istiqomah di pondok kita masing-masing. Sebab dari keistiqomahan tersebut kita bisa membungkam, kita bisa membuktikan bahwa betapa bahayanya orang-orang yang diremehkan, orang yang dianggap sebelah mata, pecak merenya adalah sebelah mata, memandang sebelah mata terhadap santri. Ya, jadi betapa bahayanya orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh mereka-mereka di masa yang akan datang. Seperti santri lah, seperti kita ini, apalagi di zaman sekarang ya. Pokoknya parah deh loba cobaan. Kudu semangat, kudu kuat, kudu sabar ya, harus bikin santri. Dan keistiqomahan ya. Sehingga dengan keistiqomahan tersebut, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa membungkam ya bacot-bacot omongan-omongan bacit-bacit mereka yang memandang kita sebelah mata mereka yang selalu meremehkan kita ya pokoknya kita harus bisa membuktikan itu dengan keistiqomahan kita bisa membuktikannya namun kita harus hati-hati kita harus yakin
ya, bahwa kita semua ini bisa, ya, sebab kita ini mafia. Apa itu mafia? Ya, santri itu mafia. Mafia manusia, manusia pilihan Allah, ya. Namun kita jangan kaget, karena di depan masih banyak yang harus kita lewati, masih banyak cobaan. Bahkan kita bakal menemukan yaitu judul judul baru. Apa judulnya? Banyak musuh setelah sukses, ya. Pokoknya musuh mual eureun-eureun, cobaan mual eureun-eureun sampai poe kiamat, ya. Tak awas eta nu kudu ku urang diperhatikeun. Tapi orang yakin ku kaistiqomahan urang, ku kasobaran urang, ku kekuatan urang, jeung ketawakalan urang, urang bisa menghadapi rintangan masalah tersebut, oke, dengan santuy. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.